Gudang penyimpanan kayu terbakar. Balita meninggal akibat minum bensin. Cabai rawit mahal, petani senang. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, gudang penyimpanan kayu di Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Rabu pagi. Akibatnya gudang beserta kayu yang tersimpan di dalamnya hangus. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Gudang tempat penyimpanan kayu di Jalan Mondroguno, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Rabu pagi. Saat terbakar, gudang sedang ditinggal pemilik dan dalam kondisi terkunci. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api sudah membesar. Bersama warga dan TNI Polri, petugas pemadam kebakaran Kota Madiun yang tiba berupaya memadamkan api yang sudah membakar seisi gudang tersebut. Untuk pertama tadi sekitar jam 6-an ya. Sekitar jam 6-an itu tiba-tiba api udah mulai menyambar. Itu tadi dari tetangga sini yang mulai panik teriak-teriak, makanya saya baru tidur langsung ke sini. Tapi api belum diketahui. Tapi di sini tuh kan masih posisi gerbang masih digembok. Dan itu ada tetangga yang ambil tujuan itu untuk buat bobol itu. 5 unit mobil damkar dan sejumlah mobil tangki BPBD diterjunkan agar api segera bisa dinetralisir. Sekitar 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Dan pada saat kita sampai di sini kondisi api sudah menyala besar. Dan teman-teman tim kita turunkan semuanya. Alhamdulillah jam 8:15 tadi sudah kita pastikan kondisinya sudah padam dan sudah tidak ada api lagi. Mobil kendaraan kita untuk damkar ada 5, di mana kita kerahkan semua personil ditambah dengan mobil dan personil dari BPBD, termasuk ini tadi juga dari masyarakat juga ikut, dari TNI Polri juga hadir di sini untuk membantu dalam hal melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seisi gudang hangus terbakar. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Balita berusia 13 bulan di Ngawi, Jawa Timur meninggal akibat diduga menelan bensin tercampur oli bekas. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tim medis IGD RSUD Dr. Suroto Ngawi langsung berupaya memberikan pertolongan kepada MAH, balita berusia 13 bulan asal Kelurahan Ketanggi Ngawi pada Rabu siang. Balita malang ini sebelumnya mengalami kejang-kejang diduga usai menelan bensin tercampur oli bekas di bengkel orang tuanya. Anak pertama pasangan suami istri WL 24 tahun dan NY 25 tahun ini tak sadarkan diri hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong. Ibu korban pun menangis histeris. Kejadian memilukan ini bermula saat korban sedang bermain dan menemukan toples berisi cairan bensin campur oli. Diduga cairan tersebut diminum oleh korban. Seketika korban kejang-kejang tak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit. Kan semalam ada kendala sama motornya bocor, habis itu ditampung tempat bocor itu ditampung tempat sosis, biar maksudnya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu lah pagi lupa buang lah, dia bangun, habis bangun itu mainan, habis mandi mainan lagi,
mainan apa-apa saja, namanya anak kecil. Tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke pembautinya. Gitu. Habis itu terus pertolongan pertama sama pembautinya di itu apa namanya, punggungnya di gosok-gosok. Habis itu saya bangun, saya jungkir lagi, saya gosok-gosok lagi. Sudah tidak sadar, ya, sudah tidak sadar. Kemudian dari keterangan ibunya, ini tidak sengaja terminum oli dan bensin yang ada di rumah. Itu ya. Setelah kemudian dilakukan tindakan pasang NGT, dilakukan bilas lambung, terus kemudian dilaporkan ke dokter spesialis anaknya, dapat terapi anti perdarahan, terus dilakukan alas lambung, terus kemudian ada obat anti muntahnya, dan semua itu sudah dimasukkan semua obat-obatnya. Nah, dari proses itu ya tiba-tiba terjadi penurunan kondisi, jadi muncul perdarahan dari hidung, terus nafasnya mulai tidak stabil. Satreskrim Polres Ngawi langsung mendatangi rumah sakit. Sejumlah saksi dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Masih ada diduga meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami masih penyelidikan ya. Kita mohon bantuan dari rekan-rekan. Untuk sementara kita melakukan penyelidikan dulu dari Polres Ngawi. Satreskrim Polres Ngawi. Terima kasih. Itu obat yang diminum apa kemudian? Nanti sementara ya. Itu dulu ya. Korban selanjutnya dipindahkan ke kamar jenazah rumah sakit guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya balita 13 bulan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Seorang suami di Jember, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga merantai kaki dan menyekap sang istri di dalam kamar. Peristiwa ini berawal dari cekcok biaya masuk sekolah anaknya. Inilah suasana saat warga menemukan Emi Ningsih yang berada di depan rumahnya di Dusun Babatan, Desa Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Hampir sekujur tubuh wanita 37 tahun tersebut mengalami luka memar dan kakinya diikat dengan rantai besi. Korban kemudian dibawa polisi ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis dan membuka paksa rantai yang mengikat kakinya. Polisi juga menangkap sang suami bernama Nuril Huda yang telah tega menganiaya istrinya sendiri. Kepada polisi, korban juga mengaku sering mengalami kekerasan selama 11 tahun berumah tangga. Cekcok tentang masuknya anak sekolah. Nggak minta pendapat gimana itu belakangnya gitu. Terus suami emosi, mukul, langsung pakai padu, kaki, pipi, tangan. Udah. Kalau saya meronta semakin sakit pukulan, semakin parah. Jadi bisanya cuma diam, nangis. Penganiayaan ini dipicu cekcok antara korban dan suaminya yang dilatar belakangi biaya masuk sekolah anaknya ke sekolah dasar. Hasil pemeriksaan keterangan pelaku, motifnya apa dan apa sama? Motifnya emosi, ya, emosi. Di awal dengan cekcok tadi itu masalah uang pembayaran uang anak sekolah, di mana yang bersangkutan pelaku ini tidak punya uang sehingga emosi. Dan didapat keterangan awal dari korban, setiap pelaku tidak punya uang pasti emosi dan dilampiaskan dengan kekerasan. Akibat trauma psikis, korban memilih pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku terancam dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. 6 nelayan pantai Pancer Puger, Jember, Jawa Timur dilaporkan hilang saat melaut di Laut Selatan. Keenamnya telah 6 hari melaut dan hilang kontak dengan keluarganya. Tim gabungan polisi perairan relawan Basarnas langsung lakukan penyisiran di kawasan pantai Pancer Puger pasca dilaporkan 6 nelayan hilang saat melaut.
Sebelumnya, 6 orang nelayan melaut ke kawasan pagar perairan Tempurajo, Jember berangkat pada hari Jumat 27 Juni lalu menggunakan perahu jaring hijau putih yang dinakodai Mistawi, warga desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember. Dalam kondisi normal, nelayan akan kembali keesokan harinya. Namun hingga Rabu siang 2 Juli 2025, keenam nelayan tersebut tidak kunjung kembali dan hilang kontak dengan pihak keluarga. Nelayan jenis jaringan yang dinakodai oleh Haji Mustawi berangkat setelah habis Jumat menuju perairan Pager, tepatnya di perairan Tempurajo. Kurang lebihnya mengadakan pencarian ikan dan cuaca terhitung ekstrim, dan pada hari Sabtu tanggal 28 belum kembali sampai saat ini dan dinyatakan hilang sampai saat ini. Total ABK ada berapa? Total ABK seluruhnya plus nakoda 6 orang. Keluarga 6 nelayan yang hilang sudah melakukan upaya pencarian secara mandiri hingga ke Pantai Sendang Biru, Malang. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan nelayan tersebut. Paling jauh kemarin itu di daerah Sendang Biru. Itu seperti apa kondisinya waktu dicari, Mas, waktu itu? Ya berangkatnya lumayan bagus kondisinya, cuman waktu sampai di daerah Timuri Sendang Biru lumayan jelek. Udah kotor lagi, kondisinya cuaca itu kurang bagus, Mas. Memang kondisinya cuaca buruk ya. Iya. Sampai kemana pencariannya, Mas? Ya di sekitaran Sendang Biru itu lah. Ke tengah ke pinggir ya, Mas, udah cara golek nengah yo minggir. Katanya waktu itu sempat nginep di Malang. Iya. Diketahui kondisi perairan pantai selatan sedang musim angin kencang disertai ombak dengan ketinggian hingga 2,5 meter yang membahayakan keselamatan nelayan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga cabai rawit di Kota Malang terus naik. Di pasar tradisional, harga cabai rawit mencapai Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya, Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, harga cabai rawit di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terus naik. Kenaikan harga cabai rawit membuat petani merasa lega setelah sempat terpuruk karena anjloknya harga cabai. Dari petani, cabai rawit kini dihargai Rp60.000 per kilogram. Petani cabai rawit di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur merasa lega. Harga cabai rawit petani dibeli oleh pengepul dengan harga tinggi Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit di kalangan petani sempat anjlok, hanya dihargai Rp30.000 per kilogram. Adanya kenaikan harga, petani kini bisa meraup untung dari jeripayah menanam cabai rawit. Cabai rawit saat ini juga dalam kondisi yang baik, hampir tidak ada kendala selama masa tanam. Adapun kendala hama seperti trips dan lalat buah bisa diatasi dengan penyemprotan fungisida dan insektisida. Dalam satu kali petik, petani mengaku bisa panen sekitar 45-50 kg cabai rawit. Petani berharap harga cabai rawit tetap bisa menguntungkan petani agar tidak rugi dalam proses tanam dan perawatan. Ini tanam sejak bulan 3 sampai saat ini sudah 7 kali panen. Alhamdulillah saat ini harganya Rp60.000 per kilo. Alhamdulillah ini luasan lahan kurang lebih 1 kotak bisa menghasilkan saat ini sekitar 5 juta sudah ada 7 kali panen itu. Berarti cukup bagus, Mas, ya? Alhamdulillah cukup bagus harga saat ini. Sekali panen bisa berapa kilo, Mas? Sekali panen rata-rata itu sekitar 45 sampai 50. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional saat ini menembus Rp65.000 per kilogram.
Salah satunya yang terlihat di stan penjual cabai di Pasar Dolopo. Hari ini 65. 65 itu per kilogram ya? Iya. Itu naik lagi Mbak? Iya. Kalau sebelumnya kemarin berapa? Sebelumnya kemarin 64, sebelumnya 62, 60. Hari ini naik lagi. Bertahap gitu ya? Iya, iya. Kalau faktornya apa Mbak itu? Apakah pasokannya berkurang atau gimana? Iya, pasokannya mesti berkurang, harga naik. Ya, besok lagi enggak tahu, harganya kan setiap hari berubah, bisa turun, bisa naik. Kenaikan harga diduga karena saat ini cabai khususnya jenis rawit sedang minim pasokan. Untuk harga cabai jenis lain terpantau masih stabil. Cabai merah besar dijual Rp25.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejak beberapa pekan terakhir harga cabai rawit di Kota Malang terus naik. Di pasar tradisional harga cabai rawit mencapai Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Pasokan yang berkurang disebut pedagang menjadi alasan kenaikan harga cabai rawit. Di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, harga cabai rawit yang sebelumnya Rp30 hingga Rp40.000 kini naik menjadi Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini menurut pedagang terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Joko, salah satu pedagang di pasar, bilang normalnya harga cabai berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat saat ini juga mahal. Tomat yang biasanya Rp15.000 untuk kualitas super kini melonjak menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini menurut pedagang karena pasokan yang didapat berkurang. Normal itu cabai ya 35, pasti tomat itu 20, 15 itu normal. Maksudnya naiknya cukup drastis karena apa? Cuaca terus banyak yang rusak. Kenaikan harga cabai ini juga dikeluhkan oleh pembeli. Pembeli yang mayoritas adalah ibu rumah tangga merasa keberatan dengan kenaikan harga. Namun meski demikian, karena sudah menjadi kebutuhan, para ibu rumah tangga tetap membeli cabai dan tomat karena sudah menjadi kebutuhan. Ya agak itu sih keberatan sih kayaknya gitu. Kalau semua bahan naik, kita dengan kondisi seperti ini ya nggak cukup lah gitu. Ya tetap membelinya kan karena memang butuh, jadi ya tetap membeli sih. Pedagang sendiri belum bisa memastikan sampai kapan kenaikan harga ini terus terjadi, namun melihat kondisi pasokan yang belum stabil, potensi kenaikan harga kemungkinan masih akan terjadi. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya, seorang pemuda di Kediri sukses menekuni budidaya jamur. Berkat kerja kerasnya, kini ia mampu mendatangkan omset hingga jutaan rupiah dalam setiap pekannya. Muktafil Kamilin setiap harinya disibukkan dengan memanen jamur tiram yang berada di belakang rumahnya, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Jamur tersebut dipanen untuk nantinya dijual kepada para pelanggan. Pemuda berumur 26 tahun itu membudidaya jamur mulai tahun 2023. Awalnya, laki-laki 5 bersaudara itu hanya coba-coba saja karena melihat adanya lahan kosong yang berada di belakang rumahnya. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membangun kumbung dan belajar budidaya jamur ke temannya. Meski mengalami gagal dalam percobaan beberapa kali, namun ia tidak pantang menyerah. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, dari kumbung berukuran 14 x 3 meter itu mampu memanen hingga 100 kg lebih jamur tiram dalam satu pekannya. Hasil panen jamur dikemas sendiri sesuai permintaan dari pelanggan. Kalau untuk menekuni budidaya ini sebenarnya mau jalan 2 tahun ini. Jadi dulu itu awalnya itu ya sebatas diajak temen. Nah, diajak, ayo bikin usaha jamur, ayo. Nah, waktu itu nggak terlalu respon awalnya. Cuma lama-kelamaan
Nah, karena posisi juga longgar, istilah kata mungkin nganggur lah ya. Jadi saya pikir-pikir lagi, kenapa nggak gas aja ya, daripada nganggur, ya nggak apa-apa kali coba-coba budidaya jamur. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang, alhamdulillahnya. Pembudidaya mengaku permintaan jamur di kalangan masyarakat saat ini tinggi. Hal itu karena harga jamur dinilai terjangkau, namun memiliki rasa yang lezat saat diolah. Jamur tiram hasil panen Muktafil dijual dengan harga Rp17.000 per 1 kilogramnya. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam kuliner, salah satunya yaitu ketan. Ketan menjadi kuliner favorit kaula muda untuk dinikmati pagi hari. Seperti inilah suasana antrean lapak ketan di kawasan Stadion Gelora Dahajayati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Para kaula muda ini rela mengantri lama demi bisa merasakan kelezatan kuliner ketan. Lapak ketan ini dirintis oleh Herman beserta sang istri sejak akhir Desember 2024 yang lalu. Hingga akhirnya Herman mencari tempat yang berada di pinggir jalan kawasan Stadion Gelora Dahajayati. Mereka memilih tempat itu karena memiliki pemandangan alam yang indah. Meski masih berjalan 6 bulan, namun lapak miliknya ramai dikunjungi kaula muda. Mereka datang untuk menikmati kopi dan lezatnya ketan dengan melihat pemandangan Stadion Gelora Dahajayati. Mbak, pengen coba rasa ketan nih. Rasanya bagaimana, Mbak? Worth it. Dengan harganya juga worth it. Kalau rasa ketannya itu sudah Enak, Mas, cocok. cocok. Iya, Mas. Gurihnya pas. Terus selain menu makanannya, apa sih, Mbak, kelebihannya di tempat ini? Tempatnya seru, Mas. Sementara itu sang pemilik mengaku dalam setiap hari libur pengunjung yang datang hingga 500 orang lebih. Mereka datang dari berbagai daerah mulai Nganjuk, Mojokerto hingga Surabaya. Ya di luar ekspektasi, Mas. Soalnya saya di sini tuh sendirian. Terus berdampak ke warga sekitar karena konten-konten kreator dan teman-teman komunitas. Ya alhamdulillah ketolong itu, Mas. Bertemu orang-orang baik lah. Menu favorit yang ada di lapak tersebut ketan dan kopi. Penjual membanderol harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000 tergantung rasa yang dipilih. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amadalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.